Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu bagaimana sebetulnya sampai ada beras yang harus membusuk di gudang Bulog. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Dwi Andreas Santosa. Prof. Andreas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Andreas, pertanyaan pertama Ya. saya, 20.000 ton beras Bulog ini membusuk dan harus dibuang. Itu karena kita, pemerintah, kelebihan mengimpor beras atau karena apa sebetulnya, Pak? Gini, yang ini meluruskan dulu ya, yang rusak 20.000 itu bukan beras impor, bukan beras ekspor, tapi beras dari serapan dalam negeri. Jadi itu yang Oke. untuk meluruskan sehingga tidak misleading apa yang sekarang ini terjadi kan. Ya. Nah, dari beras ekspor memang jumlahnya dulu yang diimpor kan sekitar 1,8 juta ton ya. Dari 1,8 juta ton itu sekarang tersisa sekitar 980-an ribu ton kan. Oke. Berarti sekitar 900-an sudah tersalurkan masyarakat. Hmm. Lalu yang kedua adalah beras serapan dalam negeri. Ya. Serapan dalam negeri kita di Indonesia ini yang paling rendah tahun 2019 ini yang paling rendah hanya sekitar 1,2 juta ton lah kira-kira lah. Oh. Tahun 2017 itu masih sekitar 2,2 juta ton, lalu 2018 1,5 juta ton, terus sekarang ini yang paling rendah sekitar 1,2. Nah, dari 1,2 juta ton tersebut yang tersisa masih jauh lebih besar dibanding yang ekspor. Tersisa sekitar hampir 1 juta ton kan. Nah, sehingga yang keluar dari serapan dalam negeri ini hanya ya kalau 200-an dihitung ribu ya? dari situ kan hanya sekitar 200-an ribu ton. 200-an ribu ton. Oke. Ya. Prof. Kalau dari Prof. data Dwi. ya, yang data ya. Ya, Prof. Dwi, itu data dari mana, Prof? Karena kan selama ini juga data itu kan ada perbedaan. Konon katanya bahwa dari Kementerian Pertanian mengeluarkan angka sendiri, BPS juga punya angka sendiri. Itu datanya dari mana, Prof? Loh, kalau data Bulog ya dari Bulog kan. Oh. Itu kan data serapan kan. Data Itu tadi serapan data oleh Bulog Bulog kan ya? ada. Iya, data dari Bulog, berapa Oke. besar Bulog menyerap beras dari petani kan Oke. untuk tahun Ya. ini. Jadi Ya. itu, dan memang serapan ini terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir ini. Kenapa Nah, terjadi kalau beras yang sampai harus membusuk ini, Prof. Dwi? ini disposal itu satu hal yang wajar ya, yang itu yang harus kita pahami dulu. Setiap usaha tata niaga terkait dengan produk-produk pertanian pasti mengalami disposal. Jadi itu tidak bisa terhindarkan. Nah, kalau itu produk pertanian yang produk segar, produk yang sudah terproses saja, proses food saja, juga ada disposal kan. Untuk itu ada yang namanya expired date. Kan? Jadi itu yang pertama harus kita pahami bahwa disposal adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, sekarang yang jadi masalah bukan masalah disposalnya, yang terjadi masalah adalah berapa banyak yang disposal, kan? Nah, kalau dalam tata niaga beras, disposal sampai 1% itu masih dalam batas yang wajar. Nah, kalau kita lihat yang disposal oleh Bulog ini kan 20.000 ton kan. Sedangkan cadangan Bulog saat ini 2,2 juta ton. Sehingga 20.000 ini kan juga sekitar 1% juga. Wajar berarti? Nah, wajar. Kalau dari sisi angka itu wajar kalau betul 20.000. Tapi perkiraan saya jauh lebih besar dari 20.000. Mungkin bisa mencapai ya di atas 50.000 lah bisa tercapai. Mencegah hal serupa terjadi bagaimana Prof untuk tahun-tahun depan ini, Prof? Nah, gini, apakah disposal yang sama itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya? Iya. Hanya di dalam tata kelola beras ini, apalagi sebuah perusahaan ya, itu mereka mengenal apa yang disebut sebagai risk mitigation, mitigasi risiko. Jadi disposal itu sudah masuk dalam cost.
Sehingga untuk itu mengapa di kepemimpinan Bulog sebelumnya nggak ada masalah sama sekali, nggak pernah ada isu disposal ini muncul ke permukaan kan. Oke, oke. Itu karena apa yang sekarang ini kemudian menuntut pemerintah untuk mengganti 160 miliar, itu yang masalah. Oh, Padahal sudah masuk dalam anggaran begitu ya? Nah, ya itulah. Bulog sendiri kan punya utang 28 triliun. Jadi Bulog ini yang mungkin Oke. kinerjanya yang paling buruk dibanding kepemimpinan sebelumnya saat ini Baik, kan. baik. Karena itu Kita persoalannya. Oke, jadi yang harus dibenahi adalah manajemen beras masuk, beras keluar di Bulog begitu ya, Prof. Andreas ya? Oh betul, betul. Dan itu Oke. manajemen yang amat sangat umum yang disebut sebagai first in first out, itu manajemen Baik. yang amat sangat umum kan. Baik. Nah, jadi ada Oke. masalah di first in first out-nya itu gitu. Kita cari tahu nanti sama-sama. Prof. Dwi Andreas Santosa, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Sebenarnya masalahnya gamblang, tadi sudah dijelaskan Prof. Andreas, Bang Gaudians. Tapi kan kalau ini masih tetap terjadi, berarti mungkin ada miskomunikasi, ada koordinasi yang kurang, atau seperti apa sebetulnya? Ya ini kan terungkap ketika rapat kabinet terbatas tanggal 4 Desember ya. Pada saat itu Kepala Bulog mengatakan ada 20.000 ton beras yang busuk di gudang Bulog. Dibeli dengan nilai sekitar 160 miliar. Kemudian dibelinya itu per kilonya itu 8.000, karena busuk dijual 5.000. Oh. Berarti ada kerugian Bulog 3.000. Nah, 3.000 itulah yang ditagihkan kepada Kementerian Keuangan. Oh. Supaya Bulog tidak rugi. Oke. Tetapi kalau kita mengamati, menilik pernyataan Profesor Andreas, mestinya disposal itu sudah masuk di dalam perencanaan Bulog. Pembiayaannya ya? Ya, di dalam pembiayaan, sehingga tidak harus meminta Kembalian. meminta kembali kepada pemerintah untuk selisihnya 3.000 Rp3.000 tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa Bulog itu masih punya utang yang besar. Tentu pengelolaan yang baik dan benar itu menjadi perhatian Bulog ke depannya. Pertanyaannya begini Bang, tadi saya juga tanyakan ke Pak Andreas, kan selama ini konon katanya data beras itu tidak terlalu jelas dari mana. Saya pernah dengar dari BPS mengatakan bahwa selama beberapa tahun data itu datangnya dari Kementerian Pertanian dan mereka tidak punya. Tapi kalau tidak salah dari tahun lalu atau tahun ini data itu kembali di BPS. Nah pertanyaannya, data yang kurang akurat ini kan bisa membuat perencanaan, kalau pakai bahasa anak muda sekarang, ambiar begitu. Bagaimana Bang? Ya mestinya sesama lembaga negara saling percaya kepada institusi yang punya otoritas terhadap data. Oke. Yang punya otoritas itu adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Ada undang-undangnya itu ya? Ada undang-undang BPS. Karena itu merujuklah kepada data yang benar. Yang menjadi persoalan itu kan ketika sektoral itu menyodorkan data sendiri, hanya untuk kepentingan sendiri sehingga dilihat berprestasi padahal tidak berprestasi. Kita melihat tadi 20.000 dari sekitar 2 juta lebih, kalau menurut Prof. Andreas, sesuatu yang masih masuk dalam hitungan wajar, sekitar 1%. Tapi pertanyaannya kan, apapun itu kan sudah menyebabkan kehilangan uang negara ya, walaupun memang ya itu sesuatu yang wajar. Nah pertanyaannya, ke depan seperti apa itu bisa dicegah Bang? Ya, Presiden memerintahkan kepada seluruh instansi yang terkait itu untuk melakukan koordinasi dengan baik. Apa yang terjadi di Bulog itu kan akibat koordinasi yang serampangan. Tadi dikatakan bahwa Bulog dipaksakan untuk menyerap hasil dari petani diserap semuanya tanpa memperhitungkan kualitas. Yang penting kuantitas sehingga kelihatan bekerja. Kemudian Bulog itu kan ketika menyerap harus menyalurkan. Menyalurnya kemana? Salah satunya adalah untuk mengisi program-program pemerintah, yaitu program beras miskin. Ketika Kementerian Sosial menghentikan penyaluran beras miskin dalam bentuk beras ya? Dalam bentuk beras diganti dengan uang tunai, di situ menjadi persoalan bagi Bulog. Karena tidak ada yang menyerap. Menunggu bencana, lama sekali bencana itu datang kan? Kan ada dua saja. Yang pertama itu bantuan untuk orang miskin, yang kedua itu untuk bencana alam. Ketika tidak ada bencana ya numpuklah beras itu di gudang. Nah dilalahnya itu
beras yang ada di gudang di Iya. sejumlah daerah itu diterpa banjir pula. Oh, tapi kan begini Bang, kalau rakyat berpikirnya kan ya memang tugasnya pemerintah lah untuk menyejahterakan rakyat. Ketika ada produksi beras yang banyak begitu, ya wajar lah kalau kemudian pemerintah menggunakan tangan bulog untuk melakukan penyerapan supaya kemudian petani juga bisa sejahtera. Itu ada yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika perencanaannya. Kan harus Oh, diketahui berapa kemampuan gudang Bulog, berapa yang harus ya, ini kan persoalan hulu dan hilir yang tidak seimbang ya. tidak sinkron ya. Di hulunya itu dipaksa menyerap sebanyak-banyaknya beras dari petani tanpa memperhitungkan lagi kualitas, yang penting kuantitas. Tetapi di hilirnya pengeluarannya itu Penyalurannya, ditekan, iya. penyalurannya tidak ada lagi bantuan untuk beras miskin, Iya. sehingga menumpuklah. Nah, di dalam hal menumpuk itu, menurut data yang disebarkan itu kan 20.000. Oh. Profesor Andreas mengatakan bisa jadi lebih dari itu, lebih banyak dari itu. Wacana yang berkembang atau dikembangkan, saya tidak tahu berkembang atau dikembangkan adalah kenapa ketika produksi kita banyak, produksi dalam negeri banyak, kemudian masih harus impor terus. Ini gara-gara impor lah kemudian ada beras busuk di gudang, walaupun tadi Prof. Andreas mengatakan bukan itu. Tapi nanti kita bahas selepas jeda dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba dengarkan dulu bagaimana pendapat dari masyarakat terkait dengan masalah beras busuk ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Gaudens, Halo? dan Pak Gaudens ya. Tentang Ya, beras, silakan Bu saya, Upik. ya, saya tuh dulu petani di Malang ya. Saya merasakan di KUD itu setiap kecamatan tuh ada KUD. Nah, saya melihat orang KUD itu sebenarnya otodidak. Ya, saya bilang nyari kuantitas bukan kualitas. Oke. Nah, jadi itu saya rasakan itu memang benar. Itulah kebusukan itu terjadi di situ. Menurut saya Kementerian Pertanian itu bisa dengan pendidikan sekarang itu turun ke wilayah. Coba deh kita bersinergi supaya apa? Supaya kualitas beras yang di KUD itu memang benar-benar kualitas terima. Belum lagi impor beras yang saya hitung dengan saya lihat sendiri, saya pernah juga jadi pedagang beras, punya DU beras, itu kan birokrasinya berat banget ya, saya rasakan itu untuk mendapatkan DO beras itu sulit gitu. Saat itu sulit ya, mungkin sekarang dengan adanya Pak Buas mungkin lain ya, saya juga bukan pedagang beras. Nah itu kejadian impor beras sudah banyak, beras Jepang, beras Thailand, saya lihat tumpukan banyak, itu keluar barang itu sulit. Setelah keluar itu kita mengharapkan pas momen penjualan beras bagus, begitu beras keluar, beras banjir, harga turun. Nah seperti itulah. Jadi kayaknya Manajemennya berarti ya Bu Upik ya? tarik marut. Nah belum lagi impor beras yang berdasarkan BPS, terus vaksin juga sudah tidak ada, dan kualitas vaksin ada Harus putunya. berdasarkan data yang benar ya, begitu ya Bu Upik ya? Oke, terima kasih Bu Upik di Jakarta. Di belakang Bu Upik ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bu, Penglihat selamat pagi Bung Kohar. Selamat Jadi pagi. kebetulan saya pedagang beras kecil-kecilan di kampung. Oh. Yang saya rasakan tahun ini, betul-betul beras itu tidak ada lonjakan harga. Itu dampak yang pertama. Betul-betul tidak ada lonjakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, pada akhir tahun, bulan Desember ini, itu meningkatnya jauh. Tapi tahun ini tidak. Dan satu lagi yang perlu dicatat. Kami beberapa saat yang lalu itu membeli langsung ke petani. Kenapa? Karena harga Bulog lebih tinggi. Bulog itu di daerah saya memberikan beras 8.700. Petani berani memberi 1 kilo 8.300. Jadi makanya beras Bulog tidak terserap. Beras impor itu ya Thailand, Vietnam itu dari Bulog ya. Nah yang kedua, memang pada era 21 tahun yang lalu itu terjadian pembelian yang ugal-ugalan oleh Bulog. Saya lihat petani-petani dari Curug itu asal ada beras kasih ke Bulog, tanpa memandang kualitas, tanpa memandang kadar airnya yang merawat. Nah ini yang bikin rusak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang disampaikan, adanya arogansi masing-masing pihak dalam menentukan kekuasaannya. Mereka tidak berkoordinasi dengan baik untuk memberikan data yang benar, sehingga kita perlu stok berapa.
Sehingga masing-masing kan punya, saya yang berkuasa tentang data, saya punya hak untuk menyampaikan data, sehingga terjadi begini. Kita harapkan dengan apa yang kebijaksanaan pemerintah sekarang, mereka itu bekerja dengan sinkronisasi dengan irama orkestra yang baik. Iya, harusnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gaudien. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Beras busuk itu yang paling aneh saya lihat. Ini kaitannya dengan Bulog, kemudian pertanian, dinas pertanian dan perdagangan. Nah, Bulog itu memang profesional di bidangnya. Dia pengadaan beras, kemudian dia memelihara dan mengeluarkan beras. Itu tepat. Walaupun di belakang dulu, beberapa tahun yang lalu itu, memang pegawai negeri merasakan beras yang tidak enak, tidak pantas lah untuk dimakan pegawai negeri. Ya? Nah, tapi ternyata kita menukar dengan itu. Tapi yang jadi masalah, kalau ini penyebabnya adalah bagaimana hubungan impor beras yang ugal-ugalan seperti itu setahun yang lalu, itu kan Pak Buas, direktur utamanya itu kan sudah mengumumkan persediaan beras kita itu cukup, tapi tetap impor. Nah, kalau memang kita punya pikiran lalu, apakah karena sengaja memang seperti itulah yang menjadi sebab sehingga beras itu jadi busuk. Pak Iwan tadi sebelum ini Pak Andreas mengatakan yang busuk ini adalah beras serapan lokal Pak sebetulnya Pak, bukan beras impor. Bagaimana? Nah itulah bagaimana dinas pertanian itu berkaca dengan zamannya Orde Baru lah. Kemudian yang berikutnya perdagangan, Rp25 per kilo itu saja sudah dapat berapa dia? Sekian ratus ribu ton. Nah oleh sebab itu berpikir yang sekularistik, rasionalistik, membuang moralitas dan agama. Sehingga kalau kita membuang beras seperti itu lalu diberi pakan untuk ternak daripada diberikan kepada manusia, itu dosa besar sebenarnya menurut aku. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Lilik di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Lilik, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Lilik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan barangkali jangan Bulog yang mengekspos sendiri mutu berasnya. Jadi mestinya ini mutu beras dikeluarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium dari beberapa laboratorium yang terkenal. Misalnya Balai POM, laboratorium di Maros, Sulawesi Selatan, laboratorium IPB, LIPI, dan laboratorium lain yang independen. Yang keduanya, bahwa hasil-hasil sampling itulah yang harus ditampilkan di layar kaca ini. Supaya kita tahu seperti apa mutu dari hasil masing-masing laboratorium itu. Yang keduanya, bahwa harus ada audit eksternal tentang manajemen yang menyangkut mengenai pengadaan dan penyaluran beras itu. Termasuk di dalamnya mengenai sistem penyimpanan. Karena kelihatannya ini beras ditumpuk saja dan tidak memungkinkan untuk dilakukan sampling yang bagus. Masalah penggudangannya begitu, mungkin ada masalah gitu Pak Lilik. Iya Pak. Karyawan-karyawan yang tidak pakai baju itu juga harus dibersihkan itu. Orang mereka harus steril juga itu. Iya, bisa jadi pembawa. Kemudian yang ketiganya, yang ketiganya adalah quality control. Quality control harusnya dilakukan secara berkala. Mungkin setiap berapa 2-3 bulan satu kali, sehingga tidak tiba-tiba dalam 1 tahun baru ketahuan terjadi mutu yang seperti begini. Ini yang tidak ada. Baik, terima kasih Pak untuk masukan yang sangat konkret dari Pak Lilik di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Lilik. Para pemirsa melihat ada beberapa masalah Bang Godes, tapi kembali lagi tadi soal pertanyaan yang saya tanyakan sebelum kita jeda. Apakah memang tidak sinkron antara jumlah data, jumlah beras dalam negeri dengan luar negeri, sehingga kemudian seakan-akan busuk ini gara-gara berlebihan beras karena kita terlalu banyak mengimpor? Mesti dilihat secara makro ya, bahwa keputusan impor itu untuk kestabilan harga beras, persediaan beras, persediaan dan kemudian harga ya. Dan yang memutuskan itu siapa?
yang memutuskan adalah rapat terbatas kabinet, bukan orang per orang memutuskan untuk mengimpor beras. Siapa saja di dalam rapat itu? Ada Wapres, ada kadang-kadang dipimpin oleh Presiden, kadang-kadang dipimpin oleh Wapres, kemudian Menteri Teknis terkait, itu semua ada di situ dan di sana diputuskan bahwa butuh impor beras untuk kestabilan harga. Menteri Teknis itu Kementerian Perdagangan saja sebagai yang punya otoritas impor atau juga Selalu ada ada kementerian Menteri lain? Perdagangan, ada Menteri Pertanian. Menteri Pertanian juga? Cuman kan problemnya ketika keluar dari Ruangan rapat itu sudah berbeda pendapat lagi gitu ya. Karena oke. apa? Karena memang ada kepentingan konflik kepentingan di sana. Saya lebih tertarik dan Pak Lili untuk melihat 20.000 ini apakah benar rusak atau tidak. Gitu. Yeah. Tentu kita harus percaya kepada Bulog yang mengatakan bahwa beras sudah busuk. Tetapi bagus juga untuk dipertimbangkan sarannya Pak Lili. Iya. Tampilkan dong hasil laboratoriumnya benar tidak busuknya. Ada uji dari luar. Karena tadi yang saya katakan dikatakan bahwa ketika membelinya itu 8.000 per kilo dari petani, ketika dijual itu 5.000, 3.000-nya tanpa bekerja pun sudah mendapat untung Bulognya gitu kan, kembali modal lah kira-kira lah gitu ya. Kembali modal. Dan untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas informasi dari Bulog itu memang perlu dipertimbangkan oleh Bulog untuk menampilkan data pendukung bahwa beras itu busuk. Dan jangan-jangan bukan 20.000 tetapi jauh lebih besar dari itu kan. Seperti yang dikira tadi Pak Andreas itu ya. yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik dengan Pak Lili tadi tentang audit eksternal. Bulog itu mestinya dilakukan audit secara berkala gitu ya, sehingga diketahui tadi dan fakta mengatakan bahwa penyerapan di Bulog dipaksa oleh Kementerian Pertanian pada saat itu bekerja sama bahkan menggandeng TNI untuk menyerap sebanyak-banyaknya beras dari petani tanpa memperhitungkan kualitasnya. Nah, kemudian kemana disalurkan? Apalagi kalau dulu pegawai negeri sipil itu semuanya dikasih beras, dapat jatah beras, jatah beras langsung dari Bulog, tidak uang. Sekarang kan semuanya pakai uang ya. Gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita sudah tahu masalah ini, kita harus bisa mencegahnya di kemudian hari. Di tahun depan kita tidak boleh lagi mengalami hal ini. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang, kalau kita sudah tahu masalahnya, kalau kita lakukan lagi, kita menjadi orang-orang yang bodoh. Nah, bagaimana kita mencegah supaya jangan ada lagi atau sangat sedikit lagi beras yang busuk di Bulog? Ya, bukan beras busuknya yang harus sedikit di Bulog, tetapi dicarikan jalan keluar bagaimana. Tadi kan ada persoalan hulu, ada persoalan hilir. Yang diperlukan itu adalah koordinasi antar instansi pemerintah, bagaimana menyerap beras dari gudang Bulog. Itu intinya. Nah, salah satu caranya apakah bisa dikembalikan lagi mekanisme beras raskin itu. Karena yang paling banyak menyerap beras Bulog itu adalah raskin. Tapi pertanyaannya begini, kalau beras raskin dalam kondisi yang seperti sekarang ini kan sama saja kita tidak punya peri kemanusiaan, Bang. Berasnya busuk. Yang busuk ini tentu akan diolah lagi untuk menjadi makanan ternak kan. Itu yang 20.000 itu akan diolah karena mutunya dia sangat rendah. Tetapi ya tadi lagi-lagi harus ada audit. Apakah benar mutunya 20.000? Apakah yang pertama itu apakah benar mutunya menurun? Yang kedua apakah benar jumlahnya cuma 20.000 atau lebih dari itu? Nah, kemudian dilakukan koordinasi antar pemerintah. Nah, pentingnya koordinasi itu untuk menentukan apakah kebijakan beras untuk orang miskin ini harus diberikan uang tunai atau mendapatkan beras dari Bulog. Bisa gitu ya? Mestinya sih dapat beras dari Bulog ya, sehingga ada perputaran beras di gudang Bulog. Kalau tidak nanti kan disimpan. Yang kedua, kita tidak berharap ada bencana alam, tetapi ketika terjadi bencana alam itu Bulog harus menyalurkan berasnya. Dan yang terakhir tentu perlu ada visi bisnis di Bulog itu. Bagaimana mungkin dia menyerap sebanyak-banyaknya hasil dari petani, tetapi tidak mampu menjualnya. Kalau hanya untuk disimpan di gudang ya bodoh banget gitu kan. Karena itu ada visi bisnis ke depan itu. Bulog itu pada kondisi apa saja, Bulog harus menyerap hasil dari petani, tidak sepanjang masa harus menyerap, tetapi
ada hitungan-hitungan bisnisnya, Yeah. sehingga negara tidak dirugikan. Seperti yang terjadi sekarang, selisih 3.000 per kilo dalam jumlah 20.000 ton itu kan sangat besar dan Yeah. negara pasti dirugikan. Nah, mestinya BPK bahkan KPK harus masuk ke Bulog gitu ya untuk meneliti apakah ada unsur-unsur kesengajaan atau tidak terkait dengan beras busuk itu. Yang harus menjadi komandan siapa di sini, Bang? Karena kan ini melibatkan banyak lembaga, kelembagaan, kementerian, dinas atau perusahaan. Siapa yang harus memimpin? Ya tentu Menteri Perekonomian ya. Oh. Menteri Perekonomian itu harus proaktif untuk memikirkan persoalan Bulog karena ini menyangkut lintas kementerian yang harus berkoordinasi satu sama lain. Iya. Tiba-tiba Kementerian Sosial menghentikan beras miskin kan Iya. yang kelabakan itu Bulog gitu. Tidak harus seorang presiden untuk langsung mengambil alih? Terlalu tinggi ke presiden. Itu kementerian apa? Koordinator. Menteri Koordinator Perekonomian itu mengambil peran itu gitu. Jangan semuanya diserahkan kepada presiden. Nanti presidennya terlalu banyak pekerjaan, Ya bisa nggak lelah mikir gitu yang ya. lain lagi. Itu dia. Oke, kita harapkan apa yang kita sampaikan di sini juga bisa menyumbangkan untuk mencegah hal serupa terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, salah satu kekuatan Bulog adalah jaringan penyimpanan di 34 provinsi dan itu sekaligus bisa mendukung pemasaran yang sama luasnya. Tidak ada satupun pedagang besar pangan yang memiliki jaringan sekuat Bulog. Karena itu seyogianya kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah mengoptimalkan kekuatan